Pada praktikum kali ini kita akan membahas autentikasi pada protokol PPP dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode PAP atau protokol PAP, sedangkan yang kedua adalah protokol CHAP atau biasa kita kenal dengan PAP dan CHAP. Baik, kita mulai konfigurasi autentikasi PPP pada koneksi AST.NET BNI dan ISAT SMA 3. AST.NET BNI di sini akan menggunakan autentikasi dengan protokol PAP, Point-to-Point Authentication Protocol, sementara ISAT SMA 3 akan menggunakan protokol CHAP atau Challenge Authentication Protocol. Baik, kita mulai dengan konfigurasi autentikasi CHAP di router ISAT PDG dan SMA 3. Untuk kepentingan autentikasi, kita membutuhkan data, username, dan password. Data tersebut perlu kita simpan di dalam lokal database masing-masing router. Di dalam database router ISAT PDG, kita simpan data username password dari SMA 3, dan sebaliknya di SMA 3 kita simpan data username password dari ISAT PDG. Baik, kita mulai. Untuk pembuatan user, kita masuk ke dalam mode global, kemudian kita masukkan perintah username. Username-nya adalah SMA 3. Nah, username ini menggunakan nama dari hostname router. Jadi karena SMA 3, username adalah SMA 3, maka kita username-nya menggunakan SMA 3. Kemudian password. Misalkan seperti itu, username SMA 3, password tralala. Jadi data username dan password dari SMA 3 kita simpan di dalam router ISAT BDG. Kemudian kita masuk ke dalam interface 0/0. Kita aktifkan enkapsulasinya adalah pastikan sudah PPP ya. Kemudian kita aktifkan PPP Authentication CHAP. Nah, jadi untuk konfigurasi autentikasi CHAP di sini relatif sangat sederhana ya, jadi hanya satu baris perintah seperti itu, dua baris ya, enkapsulasi dan PPP Authentication CHAP. Kemudian kita sebelum kita konfigurasi di router satu lagi di SMA 3, kita pastikan kita debug ya, untuk melihat bagaimana transaksi autentikasi antara router ISAT dengan router SMA 3. Kita lakukan debug PPP packet, debug PPP negotiation, kemudian kita aktifkan debug PPP authentication. Oke, jadi semua debug sudah kita aktifkan. Nah, kemudian sekarang kita ke SMA 3. SMA 3. Nah, kita sandingkan jadi biar terlihat. Satu BDG, kita sandingkan. Kita aktifkan di sini. Config T. Kemudian
Kita masukkan username isatbdg, pastikan penulisannya sama dengan hostname router isat, kemudian password. Nah, di sini juga password antara kedua router harus match, harus sama. Jadi tadi di isat passwordnya adalah tralala, maka di sini juga tralala. Seperti itu. Oh, maaf. Tralala, seperti itu. Kemudian kita aktifkan chat pada interface. Encap, PPP, kemudian PPP Authentication Chat. Oke. Nah, di sini ada beberapa data yang kita bisa amati. Kita bisa lihat di sini dari data debug kita lihat bahwa setelah open state dari LCP ada pasal tambahan yaitu pasal autentikasi. Walaupun dalam versi paket tracer ini tidak secara detail proses autentikasi itu ditampilkan dalam data debug, ya. Seharusnya seperti yang kita tahu bahwa proses autentikasi CHAP adalah three-way handshake yang terdiri atas challenge, kemudian nilai hash dari challenge dan password, dan kemudian diuji accept and or reject. Setelah proses autentikasi selesai, maka kita lihat bahwa status dari LCP menjadi established atau up. Selanjutnya kita konfigurasi autentikasi PPP pada koneksi ASP.NET dan BNI. Di sini diminta autentikasi menggunakan metode PAP atau PAP. Kita mulai dari ASP.NET. Kita masuk ke interface. Sebelum itu, sama seperti halnya pada kasus CHAP sebelumnya, di sini kita membutuhkan username dan password yang harus di-record di masing-masing local database dari setiap router. Di ASP.NET, kita daftarkan username password dari BNI. Kita masuk dulu ke global mode, config terminal, username BNI menggunakan hostname seperti biasa, password Trilily misalkan. Kemudian kita masuk ke interface S0/0, pastikan encapsulation PPP, kemudian kita konfigurasi autentikasi PPP authentication PAP. Yang kita lihat di sini interface langsung down, ya tentu karena autentikasinya belum dikonfigurasi di kedua sisi. Kemudian kita konfigurasi
username yang akan diuji dari Astinet ke BNI. Jadi Astinet akan mengirimkan username-nya Astinet ke BNI untuk diuji apakah username Astinet tersebut terdaftar di dalam atau terrecord di dalam database lokalnya BNI. Jadi untuk send username di sini kita isi dengan username sendiri atau username router yang bersangkutan. Di sini Astinet Telkom, kemudian password Trilili. Demikian. Nah, ini berbeda dengan fitur yang tadi ada di dalam autentikasi chat, bahwa di sini user Astinet akan mengirimkan username dan password yang digunakan oleh Astinet. Nah, sehingga pada metode PAP dimungkinkan username dan password dari kedua router atau password dari kedua router itu berbeda. Jadi di BNI bisa saja passwordnya berbeda. Berbeda halnya dengan kasus pada authentication CHAP, di mana password kedua router harus sama. Nah, coba kita konfigurasi di BNI. Nah, di BNI kita konfigurasi. Yang pertama kita daftarkan username Astinet_Telkom, kemudian password Trilili. Nah, dalam hal ini saya buat passwordnya sama kedua router ya. Untuk kasus password yang berbeda silahkan rekan mahasiswa coba sendiri ya untuk pengayaan. Kita masuk ke interface S0/0/0, kemudian kita pastikan encapsulation-nya PPP, password PPP authentication, PAP, kemudian PPP, PAP, send username, di sini BNI, kemudian password Trilili. Nah, tampak di sini silang ya, ada persilangan username dan passwordnya. Jadi username yang dicatat adalah username partner yang direcord ya, ini. Yang direcord adalah username password, sementara username yang dikirimkan adalah username diri sendiri. Ini ya. Jadi ada cross ya, seperti itu. Yang dicatat ada username partner, yang dikirimkan adalah username sendiri. Baik, setelah kita konfigurasi, coba kita lihat bagaimana status dari interface serial 00 do show interface S0/0/0. Nah, statusnya di sini encapsulation PPP, LCP open, jadi LCP-nya sudah established. Kemudian NCP-nya juga kita lihat di sini sudah established. Ada 3 protokol layer atas yang difasilitasi oleh NCP ya. Ada IPCP, ada CDPCP, ada IPv6 CV.